Selamat pagi Pak Heri. Ya, selamat pagi, Pak. Saya Adi dari Surabaya, Pak. Oke, Pak. Ya, salam kenal, Pak. Iya, salam kenal, Pak. Apakah kita bisa ngobrol bentar? Boleh, Pak, boleh. Oke. Jadi Pak Heri tadi bilang sudah punya akun saham di BCA, Betul, Pak. tapi Iya. belum pernah transaksi. Kenapa Pak Heri? Karena saya bingung, Pak, mau beli yang mana gitu. Belum ada apa? Karena saya juga belum pernah main kan, karena ipar saya yang main ya saya ikut-ikutan dari ipar saya. Jadi saya Oke. masih bingung mau beli saham apa gitu, Pak. Apakah Pak Heri sudah pernah minta tolong ipar untuk ngajarin? Ya cuma garis besar aja. Misalnya gimana Pak? Ya menganalisa mana saham naik, saham turun gitu. Tapi kadang ya salah. Contoh ya Pak, BCA itu kan kemarin sempat naik ya kalau baru ini, tapi kan turun drastis sekarang tinggal 7 ribuan ya. Begitu Betul. juga dengan ICBP. Nah, jadi tentu saya belum beli. Jadi saya belum yakin gitu, kalau ada yang dari ipar saya. Oh, oke. Nah, terus kalau Anda belum yakin kok bisa masih punya keinginan untuk beli saham, Pak? Kenapa kok Anda punya tertarikan beli saham? Karena saya percaya bahwa kalau kita sudah mempunyai tanda kutip keahlian dalam memainkan saham, itu bisa memberikan kita keuntungan, Pak. Nah, daripada kita dagang, karena sekarang ini saya dagang, Pak. Artinya dagang itu kan kita beli barang kan. Tapi kan di situ operasionalnya tinggi, Pak. Contoh pegawai, terus biaya pengiriman, segala macam, berbagai resiko-resiko kerugiannya, kan? Barang kecurian atau tidak bayar. Jadi memang harus ada usaha sampingan, Pak. Selain saya gitu. Oke, mantap. Jadi apakah saya boleh tahu usaha Pak Heri apa saat ini di industrinya aja, Pak? Industri itu, Pak, saya distributor untuk consumer good, Pak, FGMC. Yaitu tadi seperti FGMG. Oke. Dari orang tua, warisan dari orang tua. Iya. Itu dari Pulau Belitung itu kopi kapal api, Miwon ya, penyedap rasa, popok bayi, mami popok. Karena ada saham juga sebagian besar PT Unicap Indonesia. Terus Momogi, Sene ada juga saya, Pak. Oke. FMCG, Pak. Iya, FMCG, Pak. Fast Moving Consumer Goods, FMCG, betul. Ya. Itu tadi marginnya kecil, Pak. Paling 10% ya. Pak Indomie malah segitu 8% ya. Tidak kalau ngomong kasarnya lama lah kalau kita mau turnover itu. Iya, mohon maklum karena kategorinya fast moving, maka margin nggak bisa gede, betul Pak? Betul, Pak. Iya, jadi harus gimana? Salesman kita. Jadi orang juga. Oke. Tapi ya, saya ini agak capek gitu loh, Pak. Karena mesti ngurusin operasional segala macam. Tapi saya punya kabar baik ini buat Pak Heri. Iya, Pak. Di sektor bursa, Pak ya, ada namanya sektor consumer. Pernah tahu, Pak? Consumer itu apa? Ya, kayak contohnya Samsung Unilever, HM Sampurna, Gudang Garam. Itulah. Ya, saham-saham ini, Pak, punya prospek bagus, Pak, di bursa, Pak. Iya. Ya, pada seperti ini lah yang kami punya profesi mendistribusikan, Pak. Artinya dia itu dari pabrik itu dia tidak langsung menjual ke toko gitu. Jadi di setiap daerah mereka mencari pengepul, istilahnya pengepul itu artinya distributor, yaitu perusahaan company yang bisa mendistribusikan produk mereka, Pak. Baru ke toko-toko gitu. Jadi mereka tidak dari, yaitu yang namanya FMCG tadi itu, seperti Unilever yang sahamnya banyak terlisting lah. Ultra Jaya saya pegang, Pak, seperti gitu. Oh, Bapak punya sahamnya Ultra Jaya, Pak? Bukan, saya distributor produknya. Oh, oke. Dan kalau saya lihat, Pak ya, karena untuk MBG kan. Dan Pak Heri, kalau gimana, Pak? Tapi saya cuma covernya wilayah Belitung, jadi nggak luas gitu. Bangka beda lagi, Pulau Sumatera, Palembang beda lagi gitu. Nggak apa-apa. Dan Pak Heri, kalau Anda bisa ngerti cara baca market, Pak, ya, di mana hari ini saya akan bagikan ilmunya, maka Anda akan ngerti, Pak, gimana prospek FMCG berikutnya, terutama gimana prospek saham-saham perusahaan yang Anda lagi jadi distribusinya ke depannya. Iya, Pak. Iya, tapi ya jawaban singkatnya, prospek mereka ya, kalau lihat dari sahamnya sekarang ini itu cerah, Pak. Saya nggak ngerti kenapa kok cerah.
ya. Tapi dilihat dari chart harga jangka panjangnya, mereka punya prospek cerah dan otomatis itu juga berimbas pada semua. Saya mau tanya sedikit Pak, saya boleh tanya ya? Ya, silakan Pak. Karena saya belum begitu mengerti ya Mas. Misalnya nih saya membeli saham, umpamanya kita ngomong BCA lah. Tiba-tiba beberapa hari kemudian dia turun Pak. Nah, saya boleh nggak waktu dia turun itu saya tidak mau jual dulu? Itu jawabannya panjang Pak, nggak simpel jawabannya Pak. Ya, tapi intinya Anda harus beli saham itu Pak, harus disiplin money management. Artinya apa? Nanti saya jelaskan hari ini. Oh oke Pak. Karena kalau Anda nggak ngerti jawabannya Pak, maka yang fatal atau bahaya orang lakukan ketika saham turun, bukannya dia jual, malah dia beli lagi tambah banyak sahamnya. Masalahnya, iya kalau harganya bisa naik. Tapi kalau amit-amit tambah turun semakin dalam Pak, itu malah bahaya Pak. Oh iya, makin terperosok ya? Terperosok Pak, ya. Bahkan ini pun juga bisa terjadi di saham-saham besar. Misalnya Unilever. Tahu kan Pak ya, Unilever semua tahu lah. Ya, Unilever itu Pak, beberapa tahun lalu Pak, itu turunnya lumayan dalam. Tapi sekarang ini Pak, kabar baiknya Unilever punya prospek cerah. Ya. Jadi mumpung harganya lagi murah. Tapi Anda nggak harus serta-merta beli saham mentang-mentang harga murah dan Anda nggak ngerti kapan belinya, kapan jualnya. Itu malah bahaya Pak. Oh iya ya. Ya, tapi hari ini saya bagi ilmunya. Nah, ya. Apakah Pak Eri sudah siap Pak? Sudah Pak, sudah. Siap Pak ya? Oke, pastikan sudah ngopi Pak, biar konsentrasi Pak. Ngopi kapal api. Iya betul Pak. Oke, apakah ada pertanyaan lain Pak Eri? Itu saja Pak. Itu dulu Pak ya. Oke, terima kasih atas sharingnya Pak Heri. Sama-sama Pak.